Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa bukan hanya Indonesia tahu, tapi dunia tahu bahwa DNA dari orang Minang ini adalah menjadi saudagar, menjadi pedagang, menjadi entrepreneur. Karena itu dia berani kemanapun. Tidak ada rantau yang bertuah bagi mereka. Mereka bisa masuk, berbeda agama, berbeda suku, berbeda kondisi geografis, tapi mereka tetap bisa merambah ke berbagai bidang kehidupan yang berhubungan dengan semangat entrepreneurial mereka. Dan mereka biasanya disambut hangat oleh orang-orang setempat karena pandai membawakan diri, ya mengarati alua jopatui, ya kan, kemudian selalu menenggang antaro raso jupareso, memperhatikan balance antara kedua ini, dan kalau mengecek maranda-randa selalu dengan sikap yang humble, ya, yang menghargai orang lain, tidak pernah dia pongah, karena itu dia sangat diterima, dan juga manyawi di bawah-bawah. Jadi dia tidak pernah memotong rezeki orang lain, berupaya ya bersama-sama lah, dan kalau perlu dia sadar dia sebagai pendatang, dia dahulukan juga orang-orang setempat. Karena itu juga dalam perantauan orang Minang ini yang bagian besar bergerak di bidang wirausaha, mereka selalu memakai ya ibu cari, bapak jari. Ibu ini adalah kaum yang sesuku dengan dia, bapak adalah kaum dari Indo Abako yang dengan bapaknya, tapi yang paling penting adalah Induk Samang cari dahulu. Jadi orang setempat yang akan membantu mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupannya. Karena itulah Minang berarti kesaudaragaraan. Orang bicara entrepreneurial sekarang, tapi orang Minang sudah lama, dan presentasi kita itu tinggi sekali. Kalau di Indonesia dulu waktu saya Dirjen Dikti, presentasi orang kita yang menjadi entrepreneur ini hanya sekitar 0,28%. Sekarang saya dengar sudah lebih dari 3%, tapi kita masih jauh dari harapan minimal sekitar 12-15%. Di Minangkabau angkanya jauh lebih tinggi. Nah, menjadi pertanyaan kita sekarang, apa yang kejadian di tengah perubahan zaman yang sangat dahsyat, di mana teknologi informasi mempengaruhi cara berdagang, cara berhubungan, modal-modal yang dulu dianggap modal mutlak, sekarang kadang-kadang tidak lagi berarti, sekarang memerlukan kreativitas, inovasi, dan apakah orang-orang kita yang bergerak di bidang UMKM ini masih bisa menyesuaikan diri dan masih bisa mendapatkan tempat di tengah perubahan itu. Kemudian datang COVID yang juga dampaknya sangat dahsyat, dan karena kita yang bergerak di baris terdepan sebagai trader, retailer, segala macam, dan mereka tentu terdampak secara proporsional sangat besar, sangat dahsyat dari akibat COVID ini. Tapi orang-orang kita tidak menyerah, tidak takut dengan ancaman itu. Dia yakin bahwa cobaan ini hanya diberikan kepada orang yang mampu untuk menerimanya, dan di balik cobaan itu disediakan kemudahan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan juga masa depan yang lebih gemilang asal kita menghadapi cobaan ini dengan tawaduk. Nah, karena itulah kita dari Minang Diaspora Network mengangkat isu ini, yang kita harapkan hari ini hanya brainstorming aja dulu, apa aja ide-ide yang Bapak dan Ibu pikirkan. Kemudian di sini ada Pak Haradi, ada Pak Joineri, nanti ada Pak Sukri ya yang sudah lama menggeluti ini, dan ada Pak Zirma dari provinsi, dan didukung oleh teman-teman yang lain. Bisakah kita nanti secara reguler mengajak para teman-teman kita UMKM ini untuk berdialog terhadap tema-tema yang mereka rasa perlu? Apakah itu di bidang permodalan, apakah itu di bidang pemasaran, apakah itu di bidang teknologi, apakah itu di hal-hal yang berhubungan dengan regulasi. Hal-hal ini nanti mungkin akan kita fasilitasi dari MDGN, tentu dengan leadership dari beliau bertiga ini, berempat lah dengan Pak Zirma. Apa kira-kira hal-hal yang kita bisa tawarkan kepada teman-teman kita yang bergerak di UMKM, baik yang sudah survive maupun makin berkembang di tengah COVID ini, ataupun yang tersungkur karena COVID ini, tapi masih punya harapan untuk bangkit kembali, atau yang sedang biasa-biasa saja, tapi sedang mencari ada enggak lompatan, peluang baru yang mereka bisa dapatkan.
karena adanya kemampuan baru yang mereka miliki atau informasi baru yang mereka miliki, dan ini dibantu oleh teman-teman semua yang peduli kepada rekan-rekan kita di UMKM ini. Jadi karena itu kita merubah sedikit caranya. Kita bicara lebih kurang 10 menit masing-masing ya. Nanti kita putar dulu semua 10 orang ini, kemudian kita tangkap dari audiens, kemudian kita minta lagi 10 orang ini bagaimana sesudah ada mendengar teman yang lain, mendengar dari audiens, apalagi pikiran teman-teman untuk membungkus, sehingga di ujungnya nanti kita punya beberapa hal yang mungkin menjadi dasar bagi tindak lanjut kita.